Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidina Sasabila Konstantin dari kelas BI08. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tahapan pengelolaan data menggunakan aplikasi SPS, mulai dari melakukan coding variabel usia, membuat skor total variabel KR, mengkategorikan skor total KL, hingga melakukan uji one way ANOVA. Tujuan dari analisis ini saya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata skor total KL berdasarkan kategori usia responden. Baik, kita ke langkah pertama. Langkah pertama, kita klik transform dulu. Kalau kemarin kita pakai analyze, ini kita pakai transform. Setelah ditransform, kita pilih record into different variable. Setelah itu kita masukin usia, karena pada penelitian ini terdapat yang masih berupa angka, jadi kita rubah jadi kategorik dulu. Ini tulisannya coding underscore usia, tidak boleh di spasi ya, tidak boleh di spasi. Usia. Oke, sudah. Variabel tersebut akan saya kelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu remaja, dewasa, dan lansia. Terus sudah dari sini kita tekan all new, sudah kita change, kita tekan all new values. Terus di sini range-nya 12, stroke-nya 18, value-nya 1, terus ADD, terus 19, stroke-nya 40, terus value-nya 2, terus yang ini range-nya terus X 40 ke atas, ininya 3 ADD. Setelah itu continue, terus klik terus di sini sudah ada recordannya, usia sudah dibagi menjadi 3. Selanjutnya untuk masukin variabel view, kita ke variabel view. Di sini lihat, di sini kode usianya sudah tertera. Kita klik value, terus kita pilih 1 remaja ADD, terus 2. Seperti kita masukin kategori yang kayak kemarin itu laki-laki perempuan. Bedanya kali ini remaja, dewasa, dan lansia. Oke. Terus kita conversionnya sudah nominal ya. Terus kita ke skor total, membuat skor total KL-nya. Kita klik lagi transform. Setelah itu compute variable. Setelah itu target variabelnya tulis total underscore KL. Setelah itu di sebelahnya numeric expression-nya kita tulis kita masukin KL1 plus KL2 plus KL3 plus lagi KL4 plus lagi KL5 sampai KL5 ya. Setelah itu kita klik OK. Tuh, sudah ya. Setelah itu ke transform lagi. Setelah ke transform, kita ke record into different variable. Ini ada udah. Terus kita ke total KL-nya, kita pindahin ke numeric variable, output variable. Terus kita tulis di sininya, saya pakai coding usia tadi, tapi ini coding underscore KL. Di tabelnya kita tulis total
kucing, jadinya kok. Terus setelah itu kita ke auto value, terus kita ke close true. Nah ini 14, value-nya 1 add, terus 15, value-nya 2 add, terus yang terakhir kebalik, begininya salah, ininya harusnya di sini nih, di sini 15, value-nya 2. Oke. Setelah itu kita continue. Oke. Muncullah. Setelah muncul, kita ke uji ANOVA, itu analyze. Seperti biasa, balik lagi kita ke analyze, compare mean, kita cari one way ANOVA. Setelah itu kita masukin total KL di dependent list, terus menentukan faktor, kita masukin coding usia. Setelah itu kita ke option, kita centang yang deskriptif sama homogeneity of variant test, kita continue. Terus kita ke post hoc, itu LSD and Gamus Howell, itu ini continue. Oke, setelah itu kita oke kan. Oke. Setelah sudah ini keluar semua, nih dari sini kenapa kita pakai kita jelasin satu-satu ya. Dari ini record usia. Kenapa tadi ada option terus kita klik post hoc? Kalau option itu untuk mencentang homogeneity of variant test untuk menguji homogenitas varian. Sedangkan kalau post hoc itu digunakan untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda apabila hasil ANOVA menunjukkan perbedaan yang signifikan. Terus output pertama yang muncul adalah tabel deskriptif. Nih, kenapa? Pada tabel ini ditampilkan jumlah responden, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, dan pada masing-masing kelompok usia. Selanjutnya terdapat tabel test of homogeneity of variance. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka varian antara kelompok dianggap homogen. Kemudian terdapat tabel ANOVA.
Fokus utama terdapat pada kolom signifikan. Apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata total KL berdasarkan kategori usia. Sebaliknya, apabila signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata total KL berdasarkan kategori usia. Berdasarkan tutorial yang telah dilakukan, variabel usia berhasil dikategorikan menjadi remaja, dewasa, dan lansia. Selanjutnya, skor total KL berhasil dihitung dan dikategorikan menjadi variabel coding KL. Setelah itu dilakukan uji one way ANOVA untuk mengetahui perbedaan rata-rata total KL berdasarkan kategori usia. Kesimpulan ditentukan berdasarkan nilai signifikan pada tabel ANOVA. Sekian tutorial dan pengelolaan data menggunakan SPSS mulai dari coding variabel, pembuatan skor total, hingga uji one way ANOVA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.